Pernahkah Bapak dan Ibu sekalian terpikir bahwa malam yang tenang di tempat tidur bisa saja menjadi malam terakhir bagi kita? Terdengar sangat menakutkan, bukan? Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa ada satu posisi tidur yang sangat populer dan disukai jutaan orang, padahal sebenarnya posisi itu adalah pembunuh diam-diam, terutama bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun. Hari ini, kita tidak akan membahas tips kesehatan yang biasa-biasa saja. Kami akan membagikan peringatan eksklusif dari seorang dokter bedah jantung. Beliau akan mengungkap posisi tidur mana yang sebenarnya bisa meningkatkan risiko stroke di malam hari berkali-kali lipat. Dan yang paling penting, Bapak dan Ibu akan belajar cara melindungi diri hanya dengan mengubah satu kebiasaan sederhana. Simak terus video ini sampai selesai, karena informasi yang Bapak Ibu dapatkan hari ini suatu saat bisa menyelamatkan nyawa. Sebelum kita membahas posisi yang berbahaya tersebut, mari kita pahami dulu apa itu stroke di malam hari dan mengapa ia begitu licik. Stroke pada dasarnya adalah bencana mendadak di otak. Ini terjadi ketika aliran darah ke bagian otak terhenti, entah karena pembuluh darah yang tersumbat atau karena pecah. Saat malam hari, tubuh kita masuk ke mode pemulihan. Tekanan darah biasanya menurun dan detak jantung pun melambat. Seharusnya, ini adalah waktu yang paling aman untuk beristirahat. Namun, justru dalam kondisi tenang inilah jebakan itu muncul. Faktor-faktor tertentu, terutama bagi orang tua yang pembuluh darahnya sudah tidak lentur lagi, dapat mengubah proses tidur yang menyehatkan menjadi sesuatu yang mematikan. Dan seperti yang akan Bapak Ibu ketahui sebentar lagi, posisi tidur kita memegang peran yang sangat besar. Posisi itulah yang bisa menjadi pemicu utamanya. Bapak dan Ibu, coba dengarkan baik-baik. Ada peringatan penting dari para dokter jantung di seluruh dunia. Ternyata, ada satu posisi tidur yang sangat berbahaya bagi kita, yaitu tidur tengkurap. Ya, benar, posisi yang rasanya sangat nyaman dan empuk itu. Kita mungkin sudah terbiasa tidur seperti ini sejak kecil karena terasa hangat. Tapi, tahukah, Bapak dan Ibu, di balik rasa nyaman itu, ada ancaman serius bagi kesehatan otak kita. Coba bayangkan, saat kita tidur tengkurap, kepala kita terpaksa menoleh ke samping hampir 90 derajat agar tetap bisa bernapas. Posisi leher yang tidak alami ini bertahan selama berjam-jam sepanjang malam. Ini bukan sekadar soal leher pegal atau kaku saat bangun pagi. Masalahnya jauh lebih serius. Posisi ini bisa menghambat aliran darah menuju otak secara drastis. Bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun, pembuluh darah kita sudah tidak selentur dulu lagi. Dalam kondisi ini, tidur tengkurap itu ibarat sedang bertaruh nyawa setiap malam. Jadi, mari kita lebih waspada dan mulai mengubah kebiasaan tidur kita demi kesehatan jantung dan otak. Mari kita coba pahami seberapa serius masalah ini dengan melihat apa yang ada di dalam leher kita. Bayangkan leher kita bukan sekadar penyangga kepala, melainkan sebuah jalan raya utama yang sangat vital. Di dalam leher ada 4 pembuluh darah besar yang bertugas memberi makan otak kita. 2 berada di bagian depan dan 2 lagi di bagian belakang yang melewati celah tulang leher. Keempat jalur ini adalah saluran nyawa bagi otak, karena lewat sinilah oksigen dan nutrisi dialirkan. Nah, sekarang coba bayangkan apa yang terjadi saat kita tidur tengkurap dengan posisi kepala menoleh ke samping selama berjam-jam. Tanpa sadar, kita sebenarnya sedang memelintir dan menjepit saluran-saluran nyawa tadi, ibarat selang air yang tertekuk. Pembuluh darah di bagian belakang leher adalah yang paling rawan, karena posisinya berada di antara tulang-tulang. Jika aliran darah ini terhambat cukup lama, otak akan mulai kekurangan oksigen. Dan jika kondisi ini terus berlanjut, sel-sel otak bisa mulai mati. Inilah yang kemudian memicu terjadinya stroke iskemik. Mari kita perhatikan lebih dalam lagi bagaimana proses penyempitan ini terjadi. Ini sebenarnya masalah mekanis yang sederhana. Bayangkan kepala kita yang beratnya beberapa kilogram ini terus-menerus menekan leher yang terpelintir selama berjam-jam. Akibatnya pembuluh darah kita bukan sekadar melilit, tapi benar-benar terjepit. Ibaratnya seperti selang air yang ditekuk. Air tidak bisa mengalir atau hanya keluar sedikit sekali. Begitu juga dengan darah kita. Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan menolehkan kepala sejauh 80-90 derajat saja, aliran darah di pembuluh leher bisa berkurang hingga 30-50%. Kondisinya akan makin parah kalau posisi kepala kita mendongak, yang sering terjadi saat kita tidur tengkurap dengan bantal yang tinggi.
Hambatan fisik ini sangatlah berbahaya. Dalam kondisi normal, gumpalan darah yang sangat kecil mungkin bisa lewat dengan lancar. Namun, karena jalannya menyempit, gumpalan itu bisa tersangkut dan menutup aliran darah sepenuhnya. Rasanya persis seperti kemacetan total di jalan raya saat jam sibuk. Mari kita bahas apa dampaknya bagi tubuh kita. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak saat aliran darah menurun? Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sebagai kekurangan oksigen yang parah. Bapak dan Ibu perlu tahu, sel-sel otak kita itu sangatlah peka. Hanya dalam hitungan menit saja, tanpa aliran darah yang lancar, sel-sel tersebut akan mulai rusak dan akhirnya mati. Sayangnya, kerusakan ini tidak bisa diperbaiki lagi. Sel otak yang sudah mati tidak akan pernah bisa pulih kembali. Tergantung bagian otak mana yang terkena, dampaknya bisa bermacam-macam. Mulai dari sulit bicara, kelumpuhan, hilang ingatan, hingga yang paling fatal, kematian. Yang paling menakutkan adalah stroke di malam hari seringkali tidak kita sadari. Seseorang bisa saja tidak terbangun lagi dari tidurnya. Atau, saat bangun di pagi hari, kondisi tubuh sudah memburuk tanpa kita mengerti apa yang baru saja terjadi. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk mencegah risikonya dari sekarang. Jangan menunggu sampai gejala muncul, karena saat itu mungkin sudah terlambat. Ingatlah, posisi tidur adalah satu hal sederhana yang sepenuhnya bisa Bapak dan Ibu kendalikan sendiri. Kondisinya bisa jadi jauh lebih berbahaya kalau Bapak dan Ibu sudah punya masalah penyumbatan pembuluh darah atau yang secara medis disebut aterosklerosis. Sayangnya, bagi kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, hampir semua orang sudah mengalami hal ini dalam tingkat tertentu. Aterosklerosis ini sebenarnya adalah tumpukan lemak dan kolesterol yang menempel di dinding pembuluh darah kita. Kerak lemak ini membuat saluran darah jadi sempit, kaku, dan tidak lentur lagi. Sekarang coba bayangkan, pembuluh darah di bagian leher Anda sebenarnya sudah menyempit karena tumpukan lemak tadi. Lalu Anda tidur dalam posisi tengkurap dan secara tidak sadar malah makin menjepit saluran darah yang sudah bermasalah itu. Ini ibarat truk besar yang dipaksa lewat di terowongan sempit yang sedang tertimbun longsor. Risikonya aliran darah bisa tersumbat total. Bukan hanya itu, saat posisi leher tertekuk, kerak lemak tadi bisa saja retak atau pecah. Secara alami, tubuh akan langsung membentuk gumpalan darah untuk menutup luka tersebut. Celakanya, gumpalan darah ini bisa seketika menutup seluruh aliran darah ke otak. Inilah salah satu skenario yang paling sering memicu terjadinya serangan stroke. Ada satu proses alami tubuh yang perlu kita waspadai saat malam hari. Namanya adalah penurunan tekanan darah saat tidur. Secara alami, tekanan darah orang sehat akan turun sekitar 10-20% di malam hari. Hal ini sebenarnya normal, agar jantung dan pembuluh darah kita bisa beristirahat sejenak. Namun, kondisinya menjadi bahaya jika pembuluh darah di leher sudah mengalami penyempitan. Saat kita tidur, penurunan tekanan darah ini justru bisa menjadi kritis. Kekuatan jantung mungkin tidak akan cukup untuk memompa darah melewati bagian leher yang terjepit atau menyempit tadi. Akibatnya, otak akan kekurangan pasokan darah dan oksigen yang lebih parah dibandingkan saat siang hari. Itulah sebabnya mengapa serangan stroke seringkali terjadi pada waktu subuh atau dini hari, tepat di saat tekanan darah kita sedang berada di titik yang paling rendah. Jadi, inilah yang oleh para dokter disebut sebagai situasi paling berbahaya untuk risiko stroke di malam hari. Mari kita lihat faktor-faktornya satu persatu. Pertama, perubahan kondisi pembuluh darah seiring bertambahnya usia dan adanya penumpukan lemak atau plak. Kedua, tekanan darah kita yang secara alami memang menurun saat sedang terlelap. Dan ketiga, yang menjadi pemicu utamanya, posisi tidur tengkurap dengan kepala menoleh ke samping. Posisi ini secara fisik menjepit pembuluh darah di bagian leher dan tulang belakang. Ketika ketiga faktor ini terjadi bersamaan dalam satu malam, risiko terjadinya bencana kesehatan menjadi sangat tinggi. Tubuh kita tidak lagi mampu menanggung beban kombinasi tersebut. Aliran darah ke otak merosot drastis di bawah batas aman, dan akhirnya terjadilah stroke. Bapak dan Ibu mungkin sudah bertahun-tahun tidur tengkurap tanpa merasakan masalah apapun. Namun, suatu malam nanti, ketika semua faktor tadi saling bertemu, kebiasaan ini bisa berakibat fatal. Itulah sebabnya para dokter jantung sangat menekankan agar para lansia menghindari posisi tidur tengkurap demi keselamatan nyawa. Mungkin Bapak dan Ibu berpikir,
Kalau tidur tengkurap kurang baik, bagaimana dengan tidur miring? Betul sekali, posisi miring memang paling disarankan. Tapi, ada satu catatan penting yang perlu kita perhatikan bersama. Ada satu cara tidur miring yang ternyata bisa berisiko bagi kesehatan kita. Maksud saya adalah kebiasaan tidur dengan menyelipkan tangan atau menekuk siku tepat di bawah kepala atau di bawah bantal. Banyak dari kita melakukan ini supaya bantal terasa lebih tinggi atau memang sudah jadi kebiasaan sejak muda. Padahal, hal yang terlihat sepele ini bisa mengganggu kelancaran aliran darah. Bayangkan saat Bapak dan Ibu menindih tangan sendiri selama berjam-jam saat terlelap. Saraf dan pembuluh darah di bagian tangan tersebut akan tertekan hebat. Akibatnya, saat bangun pagi, tangan akan terasa kaku, kesemutan, atau seperti kehilangan rasa atau mati rasa. Masalahnya bukan sekadar rasa tidak nyaman di tangan saja. Kebiasaan ini bisa memengaruhi sirkulasi darah secara keseluruhan, terutama bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sudah memiliki gangguan pembuluh darah. Memang tidak seberbahaya tidur tengkurap, tapi tetap saja posisi ini kurang ideal bagi kesehatan kita di masa tua. Mari kita coba perlahan mengubah kebiasaan ini demi kualitas tidur yang lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita simak mengapa kebiasaan tidur menindih lengan itu sebenarnya cukup berbahaya bagi kesehatan. Di area bahu dan ketiak kita, terdapat sekumpulan saraf dan pembuluh darah besar yang sangat penting. Salah satunya adalah pembuluh nadi utama yang menyalurkan darah ke seluruh bagian lengan kita. Ketika kita tidur dengan posisi menindih lengan, berat tubuh kita akan menekan pembuluh darah tersebut, sehingga aliran darah menjadi tidak lancar. Hal ini bisa menyebabkan tekanan darah meningkat secara mendadak di area leher dan kepala, karena darah terhambat di bagian lengan yang tertekan tadi. Selain itu, tekanan yang terus-menerus pada saraf juga bisa memicu kerusakan saraf, atau yang sering kita kenal dengan istilah mati rasa dan kesemutan yang parah. Namun yang paling perlu diwaspadai adalah beban tambahan pada jantung kita. Jantung dipaksa bekerja jauh lebih keras hanya untuk memompa darah melewati bagian lengan yang terhimpit. Bagi kita yang sudah berusia lanjut, terutama yang memiliki riwayat darah tinggi atau gangguan jantung, hal ini bisa menjadi risiko kesehatan tambahan yang serius. Oleh karena itu, mari kita mulai meninggalkan kebiasaan tidur menindih lengan demi menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Bantal yang kita gunakan setiap malam ternyata punya peran yang sangat penting bagi kesehatan. Salah pilih bantal bisa membuat posisi tidur yang tadinya dianggap aman malah menjadi berbahaya bagi tubuh. Mari kita bahas posisi tidur tengkurap. Jika Bapak dan Ibu tidur tengkurap menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan terlalu empuk, leher tidak hanya terputar, tapi juga akan tertekuk ke belakang dengan paksa. Hal ini memberikan tekanan berlebih dan bisa menyumbat pembuluh darah di area leher. Ini adalah kombinasi posisi tidur yang paling buruk bagi kesehatan. Begitu juga saat kita tidur menyamping. Jika bantalnya terlalu rendah atau malah terlalu tinggi, posisi leher jadi tidak alami, bisa melengkung ke bawah atau terangkat ke atas. Akibatnya, tulang belakang tidak berada dalam satu garis lurus, sehingga saraf dan pembuluh darah kita bisa terjepit. Jadi, perlu diingat bahwa bantal bukan sekadar alat supaya tidur terasa empuk saja. Bantal adalah alat kesehatan yang tugas utamanya adalah menopang kepala dan leher agar tetap dalam posisi netral dan sejajar sepanjang malam. Bapak dan Ibu, sebenarnya posisi tidur mana sih yang paling aman menurut para ahli bedah jantung? Ternyata, sebagian besar ahli sepakat bahwa tidur telentang adalah pilihan yang terbaik. Mengapa demikian? Pertama, saat kita tidur telentang, tulang belakang termasuk leher berada pada posisi yang paling alami dan santai. Kepala menghadap lurus ke atas, tidak miring atau tertekuk. Hal ini memastikan aliran darah menuju otak melalui 4 pembuluh darah arteri berjalan lancar tanpa hambatan. Kedua, berat badan tubuh terbagi secara merata, sehingga tidak ada tekanan berlebih pada organ-organ dalam kita. Ketiga, posisi ini sangat membantu mencegah nyeri leher dan punggung, karena beban pada tulang belakang berkurang drastis. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki gangguan jantung, tidur telentang dengan bantal yang agak ditinggikan bisa membuat pernapasan terasa lebih lega dan mengurangi rasa sesak. Dalam hal pencegahan stroke dan menjaga kesehatan pembuluh darah, tidur telentang adalah pilihan utama atau standar emas. Namun tentu saja ada beberapa hal kecil yang tetap perlu kita perhatikan.
Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan saat tidur telentang, yaitu hubungannya dengan kebiasaan mendengkur dan gangguan napas yang sering disebut sleep apnea. Sederhananya, sleep apnea adalah kondisi di mana napas kita sempat terhenti sejenak saat sedang terlelap. Mengapa ini bisa terjadi? Saat kita tidur telentang, gaya gravitasi membuat lidah dan langit-langit mulut turun ke belakang sehingga menutupi jalan napas. Inilah yang memicu suara dengkur. Bahkan dalam kondisi yang lebih parah, napas bisa berhenti total selama beberapa detik. Setiap kali napas terhenti, tubuh kita sebenarnya sedang mengalami stres berat. Kadar oksigen dalam darah akan menurun, dan tekanan darah pun akan melonjak drastis sebagai reaksi tubuh untuk menutupi kekurangan oksigen tersebut. Jika dibiarkan terus-menerus, gangguan ini bisa menjadi faktor risiko utama yang memicu stroke, serangan jantung, hingga darah tinggi kronis. Oleh karena itu, jika Bapak atau Ibu merasa sering mendengkur keras atau memang sudah didiagnosis menderita gangguan napas saat tidur, posisi telentang mungkin bukan pilihan terbaik. Ada baiknya Anda mencoba posisi tidur menyamping yang jauh lebih aman. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter ahli agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan istirahat yang benar-benar berkualitas dan menyehatkan. Jika Bapak dan Ibu tidak memiliki masalah mendengkur atau sesak napas dan ingin mencoba terbiasa tidur telentang, ada beberapa cara agar posisi ini terasa lebih nyaman dan menyehatkan. Kuncinya adalah memilih bantal yang tepat. Usahakan jangan memakai bantal yang terlalu tinggi. Fungsinya cukup untuk menyangga lekukan leher saja, agar posisi kepala tidak terlalu mendongak ke atas. Sangat disarankan untuk menggunakan bantal ortopedi atau bantal berbahan lembut yang bisa mengikuti bentuk leher. Selain itu, cobalah letakkan bantal kecil atau gulungan kain di bawah lutut. Cara sederhana ini sangat efektif untuk mengurangi rasa pegal di pinggang dan membuat tulang punggung lebih rileks. Untuk posisi tangan, sebaiknya letakkan di samping badan atau di atas perut saja. Hindari menaruh tangan di belakang kepala, karena bisa membuat bahu kaku dan saraf terasa tertekan. Dengan menciptakan kondisi yang nyaman seperti ini, tidur telentang Bapak dan Ibu tidak hanya akan terasa lebih aman, tetapi juga membuat tubuh benar-benar segar kembali saat bangun di pagi hari. Bagi Bapak dan Ibu yang merasa kurang nyaman tidur telentang, tidur menyamping bisa menjadi pilihan yang aman dan menyehatkan. Namun, tidur menyamping pun ada aturannya, agar manfaatnya benar-benar terasa. Yang paling penting, pastikan tulang punggung kita, mulai dari tulang ekor hingga ke kepala, membentuk satu garis lurus. Jangan sampai bagian pinggang merosot atau leher tertekuk. Disinilah pentingnya menggunakan bantal dan kasur yang bisa menopang tubuh dengan pas. Posisi yang paling disarankan adalah dengan menekuk sedikit lutut dan pinggul, atau sering disebut seperti posisi janin. Ini adalah posisi yang paling alami dan membuat tubuh benar-benar rileks. Agar lebih stabil dan beban pada sendi berkurang, Bapak dan Ibu bisa menyelipkan bantal kecil di antara kedua lutut. Cara sederhana ini efektif menjaga posisi panggul dan membuat tulang punggung tetap lurus. Satu hal lagi yang sangat penting, jangan pernah meletakkan tangan di bawah kepala sebagai bantal. Biarkan tangan berada dengan santai di depan dada atau di samping tubuh, agar aliran darah tetap lancar dan saraf tidak tertekan. Memilih bantal untuk tidur miring itu tidak boleh sembarangan. Ada satu aturan sederhana yang perlu kita ingat. Tinggi bantal harus sesuai dengan lebar bahu Anda. Saat Bapak dan Ibu tidur menyamping, bantal bertugas mengisi ruang kosong antara telinga dan kasur secara sempurna. Ini penting agar posisi kepala dan leher tetap lurus searah dengan tulang punggung. Jika bantal terlalu rendah, kepala akan miring ke bawah sehingga leher terasa kaku. Sebaliknya, jika terlalu tinggi, leher akan tertekuk ke atas, yang tentu tidak baik untuk kesehatan. Jadi, pemilik bahu lebar butuh bantal yang lebih tebal, sementara yang berbahu kecil butuh yang lebih tipis. Bahan bantal juga sangat menentukan. Pilihlah bantal yang cukup kenyal, agar tidak gampang kempis saat dipakai semalaman. Bantal berbahan lateks atau memory foam adalah pilihan yang sangat bagus karena bisa menopang dengan stabil. Ingatlah, bantal yang tepat untuk tidur menyamping adalah investasi terbaik demi menjaga kesehatan leher serta kelancaran aliran darah ke otak kita. Nah, sekarang mari kita bahas tentang bantal bagi Bapak dan Ibu yang lebih suka tidur telentang. Kebutuhannya tentu sangat berbeda,
Karena hampir tidak ada celah antara kepala dan kasur saat kita telentang, bantal yang digunakan harus jauh lebih rendah dibandingkan bantal untuk tidur miring. Jika bantal terlalu tinggi, kepala akan terdorong ke depan dan membuat posisi leher menekuk secara tidak alami. Hal ini tidak hanya buruk bagi tulang belakang, tapi juga bisa membuat pernapasan bapak dan ibu jadi terasa kurang lancar saat tidur. Tinggi bantal yang paling ideal adalah sekitar 5-10 cm saja. Sangat disarankan untuk memilih bantal yang bentuknya anatomis, yaitu yang memiliki bagian menonjol untuk menyangga leher dan lekukan khusus untuk posisi kepala. Dengan begitu, otot-otot leher bisa benar-benar rileks dan lengkungan alami leher tetap terjaga dengan baik. Untuk bahannya, pilihlah yang cukup kenyal dan tidak mudah kempes. Ingat ya, tidak ada satu bantal yang cocok untuk semua orang. Bantal harus dipilih secara pribadi, disesuaikan dengan ukuran tubuh dan posisi tidur favorit masing-masing, agar istirahat kita jadi lebih berkualitas. Bapak dan Ibu, bagaimana jika selama ini kita terbiasa tidur tengkurap dan rasanya sulit sekali untuk mengubah posisi lain? Memang tidak mudah mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan selama puluhan tahun, namun bukan berarti tidak mungkin. Mari kita mulai secara perlahan. Cobalah untuk mengawali tidur dengan posisi yang lebih sehat, yaitu miring atau telentang. Agar tubuh tidak kembali berbalik tengkurap saat kita terlelap, Anda bisa menggunakan metode bantal. Caranya, letakkanlah bantal di sisi kiri dan kanan tubuh sebagai penghalang. Ada juga cara unik yang cukup efektif, yaitu menjahit bola tenis pada bagian depan baju tidur. Jika tubuh tidak sengaja berbalik ke posisi tengkurap, rasa tidak nyaman dari bola tersebut akan membuat kita secara refleks kembali ke posisi semula. Selain itu, cobalah mengubah rutinitas sebelum tidur. Lakukanlah meditasi ringan atau latihan pernapasan sambil berbaring telentang. Ini akan melatih tubuh kita untuk mengenali posisi tersebut sebagai sinyal bahwa waktu istirahat telah tiba. Kuncinya adalah kesabaran. Proses pembiasaan ini mungkin memakan waktu beberapa minggu hingga 1 bulan. Namun, demi kesehatan dan kebaikan tubuh kita di masa tua, usaha ini tentu sangatlah sepadan. Bapak dan Ibu, perlu kita ingat bahwa posisi tidur memang penting. Namun itu bukan satu-satunya pemicu stroke di malam hari. Ada kebiasaan lain yang juga harus kita perhatikan bersama. Pertama, soal kekurangan cairan atau dehidrasi. Saat kita tidur, tubuh tetap kehilangan cairan melalui napas dan keringat. Jika kita kurang minum sepanjang hari, darah bisa menjadi lebih kental saat pagi tiba. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu rutin minum air putih yang cukup ya. Kedua, hindari makan terlalu kenyang tepat sebelum tidur. Mencerna makanan berat membutuhkan banyak aliran darah ke arah lambung, sehingga pasokan darah ke otak bisa berkurang. Selain itu, makan berlebihan di malam hari bisa memicu lonjakan gula darah dan tekanan darah. Usahakan makan malam yang ringan saja, setidaknya 2-3 jam sebelum berangkat tidur. Yang terakhir dan sangat penting, selalu kontrol tekanan darah serta kadar kolesterol Bapak dan Ibu. Jangan sampai lupa meminum obat yang sudah diberikan oleh dokter secara rutin. Menjaga kesehatan dari berbagai sisi adalah kunci utama agar kita tetap sehat dan bugar di masa tua. Meskipun kita sudah berhati-hati menjaga kesehatan, sangat penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda stroke agar bisa segera bertindak jika hal buruk terjadi. Ada cara sederhana dan ampuh yang dikenal di seluruh dunia dengan sebutan tes FAST. Setiap hurufnya mewakili satu gejala utama. Pertama, F untuk face atau wajah. Cobalah minta orang tersebut tersenyum. Jika salah satu sudut mulutnya tampak turun atau tidak rata, itu adalah tanda bahaya. Kedua, A untuk arms atau lengan. Mintalah dia mengangkat kedua tangan. Jika salah satu tangan tidak bisa terangkat atau malah terkulai lemas, itu adalah tanda yang kedua. Ketiga, S untuk speech atau cara bicara. Mintalah dia mengucapkan kalimat sederhana. Jika bicaranya terdengar tidak jelas, pelo, atau dia tampak kesulitan bicara, itu adalah tanda ketiga. Dan terakhir, T untuk time, yang artinya waktu. Jika Anda melihat salah satu saja dari gejala ini, jangan tunda lagi, segera hubungi bantuan medis atau bawa ke rumah sakit. Dalam kondisi stroke, setiap detik sangatlah berharga untuk menyelamatkan fungsi otak. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih kembali. Hafalkanlah tes ini baik-baik, karena ini bisa menyelamatkan nyawa.
Sebagai penutup, mari kita ulas kembali anjuran penting dari dokter bedah jantung agar tidur tetap aman bagi bapak dan ibu yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Pertama, dan yang paling utama, berhentilah tidur tengkurap. Mulai sekarang, hindari posisi ini karena sangat berbahaya bagi kesehatan pembuluh darah kita. Kedua, jika bapak dan ibu lebih nyaman tidur menyamping, lakukanlah dengan cara yang benar. Gunakan bantal yang tingginya sejajar dengan lebar bahu, dan jangan sekali-kali menyandarkan kepala di atas lengan atau tangan. Ketiga, posisi tidur telentang adalah pilihan yang paling aman, asalkan bapak dan ibu tidak memiliki gangguan pernapasan atau apnea. Untuk posisi ini, gunakanlah bantal ortopedi yang rendah agar leher tetap dalam posisi alami. Keempat, pilihlah bantal dan kasur yang sesuai dengan postur tubuh serta kenyamanan masing-masing. Kelima, jangan lupakan faktor pendukung lainnya. Pastikan minum air putih yang cukup, jangan makan terlalu kenyang sebelum tidur, dan selalu kontrol tekanan darah secara rutin. Langkah-langkah sederhana namun sangat penting ini akan membuat tidur bapak dan ibu tidak hanya terasa nyenyak, tetapi juga menjadi sarana pemulihan tubuh yang aman. Ingatlah, kesehatan kita ada di tangan kita sendiri, bahkan saat sedang terlelap di malam hari. Nah, bapak dan ibu sekalian, ternyata kebiasaan sederhana pun bisa berakibat fatal bagi kesehatan kita. Jadi, mari kita rangkum. Posisi tidur yang paling berbahaya, terutama bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun, adalah tidur tengkurap. Posisi ini bisa menjepit pembuluh darah penting di leher dan meningkatkan risiko serangan stroke di malam hari. Tidur menyamping dengan tangan mengganjal kepala juga bukan pilihan yang baik. Posisi yang paling aman adalah tidur telentang atau menyamping, asalkan kepala dan leher tersangga dengan benar. Ingat ya, bantal yang tepat itu bukan sekadar kenyamanan, tapi modal penting untuk mencegah penyakit serius. Informasi dari dokter bedah jantung ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan cara nyata agar kita bisa melindungi diri sendiri dan keluarga tercinta. Terima kasih sudah menyimak video penting ini sampai selesai. Jika bapak dan ibu merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol suka dan subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan dan cara menjaga kebugaran di masa tua lainnya. Sekarang saya ingin bertanya, bapak dan ibu biasanya tidur dalam posisi apa? Pernahkah merasa kaku atau tidak nyaman saat bangun pagi? Mari berbagi pengalaman di kolom komentar agar kita bisa saling belajar. Jaga kesehatan selalu dan tidurlah dengan posisi yang benar.